Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan bagian dapur dari sebuah rumah makan yang kosong di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, pemirsa, yang Anda lihat adalah kobaran api yang menghanguskan bagian belakang sebuah bangunan kosong yang pernah dijadikan kafe atau tempat usaha rumah makan di Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tiupan angin kencang membuat api mendekati sebuah kantor partai yang berada tepat di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Dalam waktu kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan. Petugas dibantu para relawan. Penyebab pasti kebakaran tengah diselidiki petugas kepolisian Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kebakaran. Datangnya dari sebelah selatan ke utara, kebetulan kantor partai ini berada di sebelah utara. Oleh karena itu kalau kita tidak sikapi secepatnya dikeroyok begini bisa membahayakan. Jadi berapa lama tadi Pak untuk memadamkan? Tidak lama, kita kuasai dalam 20 menit, terus pembersihan juga jadi jam 24. Pemirsa, pohon tumbang menimpa sepeda motor milik warga di Gianyar, Bali. Kejadian itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gianyar. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Gianyar, Bali sejak Rabu sore, menyebabkan pohon perindang jalan setinggi 12 meter tumbang dan menimpa sepeda motor milik warga di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Tegalalang, Gianyar, Bali. Petugas BPBD Gianyar dibantu warga mengevakuasi sepeda motor yang tertimpa pohon. Akibat pohon tumbang, akses jalan di kawasan ini pun harus ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa, namun warga diimbau untuk berhati-hati, terutama pada musim peralihan seperti saat ini. Ya, pemirsa, viral bendera merah putih berkibar terbalik di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Jawa Timur. Sejumlah warga mengabadikan momen insiden bendera terbalik dengan kamera ponsel yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Ngawi. Insiden ini pun viral di media sosial, pemirsa. Ketika dikonfirmasi kepada petugas, kemudian petugas kantor langsung menurunkan bendera dan membetulkannya. Menurut salah satu warga yang berada di sekitar kantor kejadian tersebut sudah berlangsung sejak Rabu pagi, pemirsa. Namun tidak diketahui hingga beberapa jam kemudian. Kita ke informasi pemilu. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan komitmen Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai penyelesaian dugaan HAM berat saat debat pertama calon presiden yang digelar KPU kemarin. Menurut Prabowo, pertanyaan Ganjar itu tendensius. 11 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu.
Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Sejarah. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Ya, sementara itu pemirsa, pada sesi debat lainnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini.
Sementara itu pemirsa, ekspresi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan saat Prabowo menjawab pelanggaran etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Gibran saat itu berdiri meminta pendukungnya untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Selasa kemarin menjadi perhatian publik. Salah satunya saat Prabowo ditanya Capres Anies Baswedan mengenai perasaannya mendengar keputusan MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres yang ternyata melanggar etik. Pada tanggal 25 dan kemudian di MK dibentuk MK. Saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies, Cawapres Gibran yang awalnya duduk tenang di bangku penonton langsung berdiri dan meminta pendukungnya untuk memberi semangat Prabowo lebih keras lagi. Cawapres Prabowo ini kemudian dicolek pendukungnya untuk duduk kembali. Saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini. Meski sempat memanas di debat perdana ini, para calon presiden bersalaman di akhir acara. Selanjutnya, debat kedua Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, memuji Ganjar Pranowo yang mampu menguasai panggung debat pertama Capres 2024 di KPU RI Jakarta. Performa Ganjar saat debat dinilai mampu meningkatkan elektabilitas paslon nomor urut 3 pada kontestasi pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil meyakinkan pada debat Capres pertama 2024 di KPU RI Jakarta. Ganjar mampu menguasai tema yang diangkat dalam debat, yaitu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Penguasaan masalah dalam debat yang dikuasai Ganjar ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Saya lihat Pak Ganjar itu tadi jawabannya sangat brilian, fokus, dan pembawanya tenang, tidak ada emosi. Jadi betul ya, pemimpin harus begitu, nggak boleh meledak-meledak. Harapan saya tentunya, karena saya salah satu pengusung yang kedua sampai kelima, ya lebih baik lagi, atau paling tidak mempertahankan polling yang tinggi saat ini. Mas Ganjar terlihat sangat menguasai masalah dan mampu menyampaikan solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada kepastian, ya, baik itu masalah-masalah hukum, kemudian pelayanan publik, kemudian juga keadilan. Debat Capres pertama dengan durasi 150 menit ini mampu mendongkrak elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada kontestasi 2024 mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar acara nonton bareng debat Capres Pemilu 2024. Ratusan kader dan simpatisan partai serta pendukung Ganjar datang meramaikan acara yang digelar di halaman kantor DPD PDI Perjuangan Jateng. Ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan serta pendukung Capres Ganjar Pranowo berduyun-duyun menuju kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang, Selasa malam. Mereka datang untuk nonton bareng acara debat Capres yang digelar KPU Pusat dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Sejak awal acara, suasana nobar debat Capres ini berlangsung seru dan penonton antusias memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, calon presiden yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jateng, Agustina Wilujeng, mengatakan Ganjar Pranowo mendapatkan sentimen positif yang tinggi dalam debat Capres pertama yang digelar KPU tersebut. Sentimen positifnya paling banyak Mas Ganjar. Nah, mudah-mudahan debat ini bisa mempengaruhi para pemilih dan pemilih yang semakin cerdas, dan saya kira hari ini semua mata masyarakat Indonesia ini tertuju pada debat. Kita bisa melihat bagaimana kualitas calon nomor 3 Ganjar Mahfud.
DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akan kembali menggelar nobar serupa untuk debat Capres pada 22 Desember 2023. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini siasatan. Ya pemirsa, jelang debat Cawapres yang menggunakan format baru, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin angkat bicara. Ma'ruf menyebut mekanisme debat adalah urusan KPU pemirsa. Namun sesuai pengalaman sebelumnya, debat Cawapres tanpa didampingi Capres. Tahun yang lalu, pemilu yang lalu, hanya pengalaman ada 3 macam. Ada debat pasangan, sana pasangan, sini pasangan. Ada debat capres saja sendiri, ada debat cawapres sendiri. Itu saya kira nanti KPU lah yang menilai nanti hal-hal yang memang menjadi concern kita di dalam pembangunan ke depan itu seperti apa. Oh ya tentu bermanfaat sehingga masyarakat tahu kan, tahu bahwa menguasai masalah apa enggak untuk yang ini tahu masalah itu saya kira. Makasih. Ya pemirsa, calon presiden dan wakil presiden 2024 kembali berkampanye ke berbagai wilayah. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Kampung Bata, Pekanbaru Riau. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan relawan di Lebak, Banten. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, berkunjung ke Kampung Bata, Pekanbaru Riau. Kedatangannya langsung disambut ribuan masyarakat. Selama berada di Kampung Bata, Anies mengecek kondisi sumur-sumur warga yang berwarna kuning dan tidak layak dikonsumsi. Anies pun berjanji akan membangun infrastruktur yang hingga kini belum memadai. Pembangunan ini termasuk memajukan infrastruktur mikro terutama air minum dan jalan-jalan di kampung, supaya hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD berbincang dengan relawan di Lebak, Banten. Kedatangan Mahfud MD langsung disambut relawan dan tokoh masyarakat dengan aksi palang pintu khas Betawi. Relawan yang berdiskusi dengan calon wakil presiden Partai Perindo ini memberikan gelar kehormatan Jawa Pantura dengan filosofi membela kebenaran serta segala keberanian, khususnya dalam kebenaran, keadilan, dan hukum. Selama pertemuan, Mahfud MD tidak hanya meminta dukungan pada pemilu 2024, ia juga terbuka terhadap kritik apabila ada kesalahan selama kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kepekaan Partai Perindo kepada masalah yang dialami masyarakat kembali ditunjukkan melalui berbagai program pro rakyat. Partai bernomor urut 16 ID memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada pelaku UMKM di Banyumas, Jawa Tengah, serta menggelar konser amal untuk korban perang di Palestina. Darwati dan Heri Kriswandi, pasangan suami istri penjual nasi goreng di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini, sangat bersyukur mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Kini mereka bisa kembali berjualan keliling setelah sempat beberapa tahun hanya berjualan di depan rumah karena gerobak lamanya rusak. Kasih sama Perindo itu akan membantu saya untuk usaha yang lebih maju dan lebih banyak pelanggannya, dan saya juga puas melayani mereka. Perindo memberikan bantuan gerobak ini sebetulnya hanya membantu tugas dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan. Perindo menjadi bagian dari itu. Kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat juga ditujukan melalui dukungannya terhadap acara konser amal galang dana bagi korban perang Palestina. Konser ini digelar puluhan musisi dari kelompok Moby Dick dan Forum Klub Motor Kota Bandung, Jawa Barat. Saya pikir kepedulian ini juga perlu kita apresiasi. Jadi ternyata
hampir seluruh ini menyatakan bukan soal apa-apa, tapi ini adalah soal bagaimana kemanusiaan yang memang menjadi penting untuk disuarakan. Dengan gemuruhnya suara vokal dan lengkingan gitar, juga dentuman bass, mudah-mudahan hati mereka, telinga mereka, dan jiwa mereka tergugah bahwa kita ingin perdamaian ini selesai. Partai Perindo mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban agresi militer Israel ke jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kampanye melalui gerakan Senam Sehat menjadi salah satu cara caleg Partai Perindo di berbagai daerah untuk dekat dengan rakyat. Melalui jasmani dan rohani yang sehat, masyarakat dapat menentukan para calon pemimpinnya pada pemilu 2024 mendatang. Istri Capres nomor urut 3 Siti Atikoh Ganjar sangat antusias dan energik mengikuti kegiatan senam bersama masyarakat yang digelar relawan Ganjar Berkarya dan DPD Partai Perindo Tangerang Selatan di Situ Gintung, Ciputat. Tak hanya senam sehat, dalam kegiatan ini Partai Perindo juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Tentu bahagia ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle. Gaya hidup sehat, salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi dan mereka itu healing yang secara sederhana. Ya, kita buat acara kolaborasi dengan melakukan saham sehat bersama, terus ada pemeriksaan kesehatan gratis dan berbagi door prize. Pokoknya kita hari ini happy bersama-sama. Sekitar 800 konstituen mungkin. Kegiatan senam sehat juga digelar di Jalan Sukamenanti, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga sangat antusias mengikuti senam sehat yang digelar Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat, yang juga caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat, Dina Mas Yusin. Target kita hari ini dari 100%, itu target kita minimal 60% harus kita gapai, karena ketika kita turun di lapangan melalui sapa warga, turun ke masyarakat, itu masyarakat antusiasnya sangat luar biasa, berharap banyak dengan Partai Perindo ini. Dalam kegiatan senam sehat ini, Partai Perindo juga mengkampanyekan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat, sekaligus mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud untuk kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Agung menggelar acara nasional penghargaan Insan Peradilan dan Badan Peradilan di Jember, Jawa Timur. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang berhasil meraih penghargaan dalam kriteria role model pimpinan peradilan 2023. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syafruddin memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan badan peradilan untuk masyarakat pencari keadilan. 8 penghargaan untuk lomba satuan kerja di lingkungan peradilan umum, antara lain penghargaan terbaik layanan pengadilan, administrasi perkara, dan pemilihan role model, serta implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kriteria role model pimpinan peradilan 2023 diraih oleh 9 ketua pengadilan, salah satunya Hakim Dadi Rahmadi, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-1A khusus Palembang. Ini merupakan kebanggaan kita semua karena di tahun 2023 ini pertama kali ada pemilihan role model. Dan alhamdulillah yang pertama ini Pengadilan Negeri Palembang, saya selaku pimpinannya terpilih mendapatkan role model kelas 1 khusus ada di belakang itu. Dan itu hasil kerja bersama seluruh aparatur di Pengadilan Negeri ini untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri. Ini tidak gampang mendapatnya. Ada prosedur-prosedur atau proses yang harus dilalui Pak Ketua. Salah satunya Pak Ketua manajemennya
cara dia memanage anggotanya, cara dia merangkul anggotanya supaya berkontribusi dalam kegiatan memajukan PN Palembang ini. Itulah yang kita lihat. Sementara itu, anugerah piala bergilir Abhinaya Upangga Wisesa diraih Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Pemirsa, dari data We Are Social tahun 2023 menunjukkan orang Indonesia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan internet dibandingkan televisi. Namun dari data penonton televisi diketahui sebanyak 84% masyarakat Indonesia masih menerima informasi dari televisi. Talkshow Senjakala Televisi digelar mahasiswa program studi ilmu komunikasi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi di Jakarta. Acara yang dipandu oleh Anissa Dasuki ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Nur Sodik Gunarjo selaku Direktur Pengelolaan Media dan Dirjen Kemenkominfo, Arif Suditomo dan Aiman Adi Wicaksono selaku profesional di bidang industri pertelevisian, serta Imam Nuraryo selaku Dekan Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi. Dalam kesempatan ini, Aiman Wicaksono juga memaparkan data yang menyebutkan sebagian besar masyarakat masih menerima informasi dari televisi. Jadi teman-teman harus 22 akhir itu masih 84% orang menyebutkan bahwa yang mendapat informasi A dari televisi. Dan itu paling tinggi, bahkan dari media sosial sekalipun yang berada di persentase di bawahnya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ada harapan yang tinggi terhadap televisi. Bahwa ada penurunan kita harus akui iya. Tapi kalau dikatakan senjakala, saya pikir masih terlalu